Safira Zakia Wahid dari kelas PAI A2. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat Modern. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat dalam konteks masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Tantangan dalam mempertahankan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin kompleks. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara masyarakat modern memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai Pancasila di era digital. Yang ketiga yaitu sejauh mana peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat modern. Dan yang keempat adalah bagaimana dampak penerapan nilai Pancasila terhadap interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Baik, kita menuju kepada pembahasan yang pertama yaitu bagaimana cara masyarakat modern memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila adalah landasan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila berfungsi sebagai rumusan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia. Selain itu, Pancasila menjadi acuan dalam perilaku sosial masyarakat. Nilai-nilai Pancasila mencakup arti masing-masing sila serta hal-hal penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bersifat intrinsik, kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif dan memiliki sifat universal yang mutlak. Berikut adalah makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan atau religiusitas. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan berarti bangsa Indonesia berhak untuk menganut, memiliki, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan atau diskriminasi antar umat beragama. Sila ini juga mencerminkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan demikian, Indonesia diakui sebagai bangsa yang religius, bukan ateis. Negara Indonesia melindungi hak warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nilai religius ini berkaitan dengan kekuatan yang suci, agung, sakral, dan mulia. Ketuhanan sebagai pandangan hidup berfungsi untuk mendorong masyarakat Indonesia agar memiliki jiwa dan semangat dalam meraih ridho Tuhan melalui setiap perbuatan baik yang dilakukannya dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralitas. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tuntunan hati nurani, setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi sosok yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia dengan peradaban yang maju akan lebih mudah menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta memahami kehidupan masyarakat dan alam semesta demi mencapai kebahagiaan melalui usaha yang gigih serta terwujud dalam sikap yang harmonis, toleran, dan damai. Maka pengakuan akan persamaan derajat antar manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dengan tingkah laku yang berdasarkan potensi hati nurani dan nilai-nilai norma serta kebudayaan setempat. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan merupakan penggabungan dari beberapa bagian. Persatuan Indonesia adalah usaha untuk melihat diri sendiri dengan lebih objektif dari sudut pandang dunia luar.
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses sejarah perjuangan yang panjang sekali dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan melainkan untuk membentuk persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memiliki makna bahwa dalam upaya bersatu, rakyat diajak untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Persatuan ini menghargai dan mengakui sepenuhnya keanekaragaman yang ada di Indonesia. Semua warga negara diharapkan mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan. Yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain di mana interaksi tersebut seringkali melahirkan kesepakatan dan saling menghargai berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia dengan mengarahkan potensi dalam dunia modern. Kerakyatan ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri dan tetap tabah meskipun menghadapi pergolakan besar dalam upaya menciptakan perubahan dan pembaruan. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Nilai keadilan sosial adalah nilai yang menjunjung tinggi norma-norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan dalam berbagai aspek. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang dapat bersatu secara organik, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan hidup sesuai dengan potensi aslinya. Semua usaha diarahkan untuk mengoptimalkan potensi rakyat, membentuk karakter, dan meningkatkan kualitas hidup sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara bersama. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terdapat dalam nilai Pancasila 1-5 harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Nilai yang terdapat pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Pada sila pertama, sila ini mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya yang pertama yaitu tertib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua yaitu tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, tidak memaksa suatu keyakinan kepada orang lain, kemudian menjaga kerukunan dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan, dan menghormati perbedaan yang ada, terutama perbedaan keyakinan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain meskipun banyak perbedaan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Yang kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian menghargai perbedaan yang ada dan menerapkan sikap toleransi. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak menyombongkan diri sendiri, bergotong royong membersihkan lingkungan, memakai produk-produk dalam negeri, menghargai dan menghormati semua teman, dan saling membantu satu sama lain. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan cara musyawarah.
Yang keempat yaitu memberikan suara saat pemilihan umum, dan yang kelima yaitu menerima dan melaksanakan keputusan yang diperoleh dari musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap adil kepada siapapun dan menjaga hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua yaitu pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila didirikan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita dapat menghindari perilaku dan sikap menyimpang. Berikut adalah pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, mengembangkan rasa adil terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan gotong royong. Yang keenam, membiasakan diri untuk melakukan musyawarah demi mencapai mufakat. Yang ketujuh yaitu meningkatkan rasa persaudaraan. Untuk materi yang pembahasan yang kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai Pancasila di era digital saat ini. Di era digital yang berkembang pesat, teknologi informasi telah menjadi kesatuan utama yang mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Meskipun kemajuan ini memberikan manfaat yang besar, namun muncul pula tantangan etika yang harus dihadapi agar perkembangan teknologi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Pada zaman sekarang, pemahaman tentang wawasan Nusantara menjadi sangat penting untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang timbul akibat modernisasi dan globalisasi. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya, Pancasila tetap menjadi dasar moral yang kokoh. Oleh karena itu, saya membuat makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara signifikan dalam dunia teknologi, informasi, khususnya dalam pendidikan dan etika digital. Jadi tantangan yang terjadi yaitu tidak hanya pada aspek budaya, tetapi juga meluas ke pengaruh pergeseran yang dipicu oleh teknologi. Tren digital menciptakan norma-norma baru dan kebiasaan yang berbeda, serta menghadirkan perbedaan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Budaya internet yang seringkali terasa individualistik dan anonim menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membangun rasa tanggung jawab kolektif dan menjaga nilai-nilai kebersamaan serta kesatuan yang merupakan inti dari Pancasila. Selain itu, tantangan ini juga mencakup implementasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi di tengah gelombang digitalisasi. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di berbagai lapisan masyarakat menjadi masalah yang dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan sosial. Dalam konteks ini dibutuhkan solusi konkret agar setiap warga negara dapat merasakan manfaat setara dan layanan digital dan berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan adil. Tantangan ini dapat diatasi jika kita berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan merinci dan memahami tantangan-tantangan ini secara cermat, kita dapat mengembangkan strategi yang terarah dan solusi yang terencana untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang cepat saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan orientasi yang jelas untuk menyaring
dan menangkal nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu sejauh mana peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai di kalangan masyarakat modern. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan masa depan masyarakat Indonesia, karena dengan adanya pendidikan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan juga dapat membangun karakter dan dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Indonesia saat ini memasuki era modern, di mana kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Teknologi bertujuan untuk mempermudah berbagai urusan dan pekerjaan manusia dengan berbagai alat canggih yang diciptakan untuk digunakan masyarakat luas. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat modern saat ini. Di antaranya, peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan antara lain dengan cara menyediakan anggaran, infrastruktur, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah juga memiliki cara yang dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, yaitu dengan cara memasukkan ajaran nilai-nilai Pancasila pada kurikulum pembelajaran mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Contohnya juga sekarang sudah banyak berbagai strategi yang diciptakan pemerintah, seperti program literasi digital yang mengedepankan Pancasila, penerapan budaya gotong royong dalam komunitas digital, dan pembuatan aplikasi atau game edukatif berbasis Pancasila. Kemudian peran lembaga pendidikan dalam mempromosikan atau mengenalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat modern saat ini, yaitu membantu individu mengenali peran mereka dalam masyarakat serta mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, melalui lembaga pendidikan, individu dapat mempelajari nilai-nilai sosial, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Tentunya kita semua pernah merasakan duduk di bangku persekolahan. Dari mulai kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah dikenalkan dengan apa itu Pancasila, bagaimana cara menerapkannya, dan bagaimana sejarah Pancasila bisa terbentuk. Hal tersebut juga merupakan cara lembaga pendidikan mempromosikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, dan pastinya setiap lembaga pendidikan memastikan bahwa kurikulum di semua tingkatan pendidikan mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, sejarah, dan budaya Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu bagaimana dampak penerapan nilai Pancasila terhadap interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Sosial dan budaya merupakan bagian penting dalam struktur kehidupan bersama. Dalam konteks tersebut, sosial dan budaya memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial dan budaya saat ini menimbulkan berbagai masalah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemahaman serta kesadaran mengenai sosial dan budaya yang berlandaskan Pancasila dapat diperkuat kembali. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial dan budaya memiliki beberapa dampak yang positif. Contohnya seperti mendorong warga negaranya untuk mengenal dan berinteraksi baik dengan sesama.
Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang ketiga, terciptanya budaya tolong-menolong terhadap sesama. Yang keempat, memperkuat kerukunan antar sesama, menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama. Kemudian memperkuat kerukunan antar umat beragama, membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Selain dampak positif, penerapan nilai-nilai Pancasila juga memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti minimnya pemahaman pendidikan di lingkungan masyarakat. Setelah itu, penyimpangan kekuasaan para pejabat. Kemudian banyak munculnya ideologi baru di tengah lingkungan masyarakat. Korupsi dalam berbagai lini kehidupan banyak terjadi. Kemudian munculnya sikap individualisme akibat terjadinya globalisasi dan penyebaran hoaks melalui media sosial. Tantangan pada penerapan nilai-nilai Pancasila, maka dari itu kita harus menjadi warga negara yang bijak dalam menerapkan sosial budaya di lingkungan sekitar dengan cara berhati-hati dalam bersosialisasi di media sosial, tidak menyebarkan berita hoaks, mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi demi menghindari hoaks yang menimbulkan perpecahan terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita sebagai warga negara yang baik ikut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan sosial dan budaya, mengedepankan sikap gotong royong, serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di negara tercinta kita Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat modern bukanlah hal yang mudah, mengingat bahwa adanya dinamika sosial dan perubahan yang terus terjadi. Meskipun demikian, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tetap relevan dan menjadi pedoman moral yang sangat penting. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, masyarakat modern dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap individu, lembaga, dan pemerintah perlu secara aktif menginternalisasi dan menerapkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan cita-cita negara yang adil, makmur, dan sejahtera, meskipun di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Demikian video ini saya buat. Video ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca atau pendengar mengenai bagaimana cara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat modern. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Zafiratul Zakia Wahid dari PAI kelas A2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.